Selamat sore Bu Ya, Maria. selamat sore Bapak Joko. Gimana nih kabarnya hari ini Pak Joko? Kok Kalau kayaknya galau keadaan nih ya, saya, dari raut wajahnya tersimpan. kalau keadaan saya itu baik-baik saja Bu. Cuman pikirannya ini yang tidak baik-baik saja. Karena ada karena ada permasalahan yang belum saya bisa atasi itu Bu. Oh ya, permasalahan apa kiranya Pak Joko yang menyebabkan eh, berpikir keras yang belum bisa diatasi? Ini Bu, kebetulan saya kan menjadi wali kelas. Nah, di saat Ah, pembelajaran berakhir itu masih ada aja siswa yang menaruh sampahnya atau sampah makanannya itu di kolong meja. Padahal sudah saya informasikan bahwa sampah itu saat pulang sekolah harus sudah dibuang pada tempat sampah, bukan pada tempat kolong meja itu. Nah, ini sudah berapa kali ya. temuan itu siswa masih aja yang membuang sampah di kolong mejanya. Seperti itu, Ibu. Oh, seperti itu. Em, Kemudian mana Bapak Joko melihat kebersihan sekolah saat ini selain siswa membuang sampah di kolong meja? Adakah siswa itu membuang sampah di tempat lain lagi di lingkungan sekolah selain di kolong meja? Saya melihat itu di depan kelas itu kan ada tempat sampah, Bu. Nah, kalau tempat sampahnya itu sudah menumpuk, masih aja siswanya membuang sampah di sana, Ibu. Jadi kan sampahnya itu berceceran jadinya ke bawah, Bu. Jadi jatuh dia. Seperti itu, Bu. Bukan hanya di kelas saya mengamati itu, tetapi juga di luar kelas dan banyak di kelas-kelas yang lain juga sama hal seperti itu. Maaf karena kembali terputus ini tadi suaranya. Kemudian bahkan sampah yang ada itu pada siswa tetap saja membuang sampah di tong sampah depan kelas seperti itu Pak simpulannya Iya, benar seperti itu, Ibu. karena suaranya terputus tadi. Oke, Benar baik. seperti itu, Ibu. Sekarang kalau menurut Joko, apa yang menyebabkan baik? Terima kasih. Menurut menyebabkan kebersihan sekolah yang menyebabkan itu membuang sampah di kolong meja, membiarkan sampah itu sampah yang menumpuk. Apa kira-kira yang menyebabkan, Bapak? Mungkin kalau menurut saya yang menyebabkan itu mereka itu malas, Ibu. Satu malas. Kemudian itu mereka itu tidak sadar akan pentingnya kebersihan kelas atau kebersihan lingkungan. Padahal kalau misalnya bersih kan itu nyaman Bu mereka belajar dan lain sebagainya. Seperti itu Bu. Itu sih kalau menurut saya Bu Betul. penyebab penyebab mereka itu membuang sampah di kolong, kemudian membuang sampah lagi di tempat sampah yang sudah banyak seperti itu Bu. Baik, hanya karena malasnya. Nah, sekarang dari diskusi ini, apa harapan Pak Joko dari adanya diskusi ini? Yang Pak Joko harapkan apa yang dari diskusi Kalau harapan saya itu nanti mendapatkan solusi bagaimana siswa itu sadar akan kebersihan lingkungan Bu, tidak membuang sampah sembarangan,
dan lain sebagainya terkait dengan kebersihan lingkungan. Seperti itu, Ibu. Bagus sekali, mendapatkan solusi. Selain mendapatkan solusi, apalagi kira-kira harapan Bapak ke depannya? Harapan saya ke depannya itu siswa bukan hanya menerapkannya di sekolah, Bu, tetapi juga menerapkan perilaku atau budaya tersebut di masyarakat, Ibu. Iya. Bagus sekali Bapak, semoga kita dapat mendapat solusi dari diskusi ini dan nantinya siswa dapat menerapkan di mana mereka berada, tidak hanya di sekolah saja. Iya, Kemudian kalau menurut Pak Joko itu, kendala yang Pak Joko hadapi apa saja dalam menjaga kebersihan sekolah? kendalanya mungkin yang pertama itu siswa acuh tak acuh yang pertama. Kemudian mungkin uh, tidak ada tindakan tegas, Ibu, terkait dengan kalau misalnya siswa itu membuang sampah sembarangan, itu belum ada tindakan yang tegas dari pihak sekolah. Mungkin itu yang menyebabkan siswa itu buang sampah sembarangan aja, toh juga tidak ada apa namanya itu sanksi ataupun lain sebagainya seperti itu. Baik, hanya itu saja Bapak. Adakah kiranya lagi kendala yang Bapak temukan dalam mengatasi kebersihan lingkungan sekolah? Mungkin itu saja, Bu, menurut saya kendalanya, Ibu. Seperti itu. Kemudian kalau menurut Ya. Bapak, siapa saja yang pihak yang menurut Bapak berperan penting dalam menjaga kebersihan ini, kebersihan lingkungan tersebut, terutama lingkungan sekolah. Siapa saja menurut Bapak yang Kalau berperan? menurut saya kalau menurut saya yang berperan penting itu seluruh warga sekolah, Ibu, bukan hanya murid tetapi guru juga, tenaga tenaga administrasi juga, seluruh warga sekolah itu terlibat, Ibu, berperan aktif dalam menjaga lingkungan sekolah. Iya, berarti kendala di sini yang Bapak temui adalah banyaknya siswa yang acuh tak acuh dengan kebersihan lingkungan karena tidak adanya aturan di sekolah yang atau sanksi di sekolah yang memberikan sanksi langsung ya karena oleh sebab itu diperlukanlah peran dari seluruh warga sekolah dalam menjaga Ya, kebersihan tersebut, seperti itu ya yang bisa saya simpulkan dari informasi Bapak. Kemudian ya benar, Ibu. kalau menurut Bapak skala dari 1 sampai 10 itu Bapak sudah menurut Bapak di skala berapa? Kalau menurut saya itu skalanya di angka 5, Ibu. Di angka 5. Kiranya apa yang Iya, yang menyebabkan kelima. Bapak menurut Bapak di angka 5? Dari skala 1 sampai 10. Kalau di angka 7 itu kayaknya terlalu bagus, Ibu. Cuman dalam kenyataannya saya menganggap masih masih asumsi, Bu, ya. Saya mengasumsikan bahwa yang saya lihat itu kalau diangkain, diskalakan itu angka 5 karena masih banyak siswa yang membuang sampah sembarangan, membuang sampah di tempat sampah seperti itu. Maaf, bukan tempat sampah tapi di kolong mejanya. Baik, berarti kesadaran siswanya masih banyak yang kurang sehingga menurut Bapak dari skala 1 sampai 10 masih ada di angka 5. Kemudian, Ya, pernahkah ada inisiatif atau program kebersihan, yang sebelumnya sudah berhasil dilaksanakan di sekolah? kalau Apakah program sudah ada? kebersihan yang sudah berhasil itu belum, Bu. Buktinya masih ada juga perilaku siswa yang membuang sampah di kolongnya dan lain sebagainya. Mungkin ada piket kebersihan kelas setiap hari itu, Bu, cuman
masih aja ada siswa yang belum sadar terkait dengan kebersihan kelas, kebersihan lingkungan. Untuk programnya sudah berjalan, tetapi belum berdampak yang signifikan terkait dengan kesadaran siswa. Berarti sudah ada inisiatif sebelumnya dari pelaksanaan piket kelas ya, namun belum memiliki dampak yang berarti atau belum ada dampak yang dirasakan dari adanya inisiatif tersebut. Kemudian, menurut Bapak Joko, langkah apa yang bisa nantinya Pak Joko ambil untuk meningkatkan kebersihan sekolah? Kalau menurut saya langkah-langkah yang bisa diterapkan di sekolah itu mungkin satu, itu setiap piket kelas itu diawasi oleh Bapak Ibu Wali masing-masing kelas. Kemudian saat jam pelajaran berakhir itu juga diawasi oleh Bapak Ibu Wali. Jadi wali ini berperan aktif dalam menjaga anak yang diwalikan atau anak didiknya di sekolah, seperti itu. Kemudian OSIS juga Ibu, menurut saya langkah-langkahnya itu OSIS juga berperan aktif untuk mengecek kelas mana saja yang masih kotor, apanya yang kotor, dan lain sebagainya. Sehingga siswa itu, oh kelasnya masih kotor, jadi dibersihkan kembali. Kalau misalnya sadar langsung kayaknya tidak mungkin, jadi kan harus ada tahap step by step, sehingga kesadaran itu jadi terbiasa dengan sendirinya. Oh iya, bagus sekali itu Pak, langkah yang dapat diterapkan selain melakukan pengawasan oleh wali kelas, juga kita dapat berkolaborasi dengan petugas OSIS. Nah, menurut Bapak selain dengan wali kelas maupun petugas OSIS, siapa saja yang bisa Bapak ajak untuk berkolaborasi dalam mewujudkan program kebersihan sekolah ini? Mungkin kalau siapa saja yang diajak itu semua guru, Bu, mungkin bisa nanti ini bisa dimasukkan di tema P5 Ibu, terkait dengan kebersihan ini. Jadi seluruh siswa itu juga dapat bagaimana menjaga lingkungannya, kemudian guru juga ikut berpartisipasi di sana. Seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali Bapak programnya ya. Kemudian, apakah Bapak, rencana sudah memiliki rencana aksi yang akan Bapak lanjutkan atau Bapak, kerjakan ke depannya? Kalau rencana aksi akan mendampingi siswa saat piket awal dan piket akhir itu, Bu. Itu, dan juga mengusulkan nanti di tema yang akan kita lakukan di P5 itu diangkat tentang kebersihan itu, Ibu. Karena menurut saya kebersihan itu penting, bukan hanya di sekolah, tetapi kebersihan itu kan berdampak dalam pembelajaran. Kalau misalnya siswa merasa bersih, pasti nyaman. Kalau misalnya kotor, kelasnya kan tidak nyaman mereka belajar itu. Mohon maaf Ibu, di mute. Oh ya, maaf, terima kasih Pak ya. Langkah-langkah yang Bapak pikirkan itu sangat positif sekali untuk kemajuan dalam bidang kebersihan lingkungan sekolah tentunya, dan sudah melibatkan seluruh warga sekolah. Tentunya di sini yang dapat saya petik tadi adalah peran wali kelas sangat penting sekali ya. Menurut Bapak tadi di awal piket, di jam pertama, mungkin sebelum jam pertama begitu siswa sampai di sekolah, dan di akhir jam terakhir pelajaran nanti juga wali kelas memiliki tugas penting dalam mengawasi
siswa untuk melaksanakan kebersihan. Mungkin selain itu ada nggak yang bisa Bapak lakukan, aksi nyata yang bisa Bapak lakukan, untuk menjaga kebersihan lingkungan? Kan kemungkinan selain wali kelas dan OSIS yang bisa Bapak laksanakan, yang bisa Bapak libatkan dalam menjaga kebersihan lingkungan, selain wali kelas maupun OSIS. Mungkin guru-guru sih Bu, guru-guru mengajak guru-guru untuk berperan aktif mengingatkan siswanya, misalnya kalau masih kotor, mungkin sebelum pembelajaran dimulai dibersihkan dulu. Kemudian kalau sudah merasa bersih, baru dimulai pembelajarannya seperti itu. Baik, terima kasih. Bagus sekali Bapak. Saya yakin dengan kerja sama tim yang baik, kebersihan sekolah dapat terjaga dengan baik. Semoga sesuai dengan harapan Bapak itu nanti lingkungan sekolah menjadi bersih Bapak ya. Bagus Iya, sekali tadi semoga Ibu. ide-idenya Bapak Joko.